Alhamdulillah, alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah memberikan kepada kita semuanya. Terutama alhamdulillah Allah telah menghidupkan lagi setelah kita mengalami kematian sejenak. Dan doa kita adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para kita dan salam kepada kita semuanya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Kepada jemaah tamu yang datang dari berbagai daerah, mengucapkan ahlan wa sahlan, sugeng rawuh, selamat datang di Masjid Surabaya. Mudah-mudahan perjalanan Anda dari daerah ke sini dan mungkin melanjutkan perjalanan yang lainnya adalah perjalanan yang diridhoi, senantiasa dilindungi Allah, dan perjalanan yang penuh berkah. Dari malam kita sudah melaksanakan pengajian Som-Som Idul Adha yang membahas tentang kurban, baik secara syariat, kemudian juga teknis-teknis yang kita lakukan terutama di Masjid Surabaya ini. Ada yang lupa saya sampaikan, walaupun sudah disinggung oleh Ustaz Nanung, tapi ingin saya menyampaikan lagi secara rinci, yaitu tentang hak shahidul korban. Secara umum atau yang biasa dipakai dasar untuk menentukan hak shahidul korban biasanya sepertiga. Sepertiga itu berdasarkan yang pertama, makanlah. Kemudian sepertiga yang kedua, bagikanlah. Dan yang ketiga, sedekahkanlah. Ada yang lainnya, makanlah, bagikanlah, simpanlah. Dan beberapa hadis tentang pembagian atau hak shahidul korban ini yang menjadi dasar. Yang pertama dasarnya adalah fakulu minha wa aqimul ba'isal faqir. Surat Al-Hajj ayat 28. Fakulu minha wa aqimul qani wal mu'tar. Surat Al-Hajj ayat 36. Di sini ada kata-kata fakulu minha, maka makanlah sebagiannya. Berarti shahidul korban berhak untuk makan hewan, daging dari hewan yang dikorbankan. Kemudian kata-kata bagikanlah, simpanlah itu adalah bagian-bagian yang kemudian atau sedekahkanlah itu adalah bagian-bagian yang harus diberikan kepada orang lain. Nah, ada
banyak dasar atau dalil di mana bahwa hak Sohibul Kurban itu sebenarnya tidak harus sepertiga, atau ada dalil di mana bagian dari Sohibul Kurban itu Rasulullah SAW di dalam menentukannya itu ada kondisi-kondisi yang setiap tahun berbeda-beda. Maka ini kemudian mempengaruhi hak Sohibul Kurban. Bisa jadi berlaku sepertiga, bisa jadi lebih dari itu, tetapi bisa jadi kurang dari itu. Nah, untuk yang sebenarnya sepertiga itu tidak didasarkan kepada hadis yang marfu dalam arti langsung sampai kepada Rasulullah, tapi asal dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar. Ibnu Abbas mengatakan, yuk'imu ahlahu thuluthan wa yuk'imu ahlahu thuluthan wa yatasaddaq thuluthan. Dia memberi makan keluarganya sepertiga, memberi makan tetangganya sepertiga, dan bersedekah sepertiga. Ini bukan hadis yang marfu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Maimuni dan disahihkan oleh banyak ulama. Karena itu pembagian sepertiga untuk diri sendiri, sepertiga untuk hadiah, sepertiga untuk bersedekah. Jadi yang paling umum diamalkan. Akan tetapi ada hadis di mana Rasulullah pernah melarang untuk Sohibul Kurban itu tidak boleh mempunyai sisa daging setelah 3 hari. Sebelum berhijjah nyembelih, kemudian 3 hari adalah hari tasyrik. Ya. Setelah itu tidak boleh punya sisa. Rasulullah mengatakan, dulu aku melarang kalian menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Sekarang makanlah dan simpanlah. Rasulullah mengatakan dulu itu adalah ketika umat Islam masih dalam keadaan paceklik. Bahkan di kondisi ini Rasulullah berkorban hanya dengan 2 ekor kambing. Satu untukku dan keluargaku, dan satu untukku dan umatku yang belum berkorban saat itu. Ya. Sehingga Rasulullah jangan sampai setelah hari tasyrik itu masih punya sisa daging untuk sohibul. Sehingga kemudian bahwa sohibul kurban tidak boleh memiliki daging atau masih memiliki daging kurban lebih dari 3 hari, hanya terbatas untuk 4 hari di Dzulhijjah, 10, 11, 12, 13, 14 hari saja. Ya. Jadi ini bisa berkurang, makanya bagian itu disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Tidak bisa semuanya kemudian harus sepertiga. Satu mesin korbannya mengikuti siji, ada 50 kakak yang harus dibagi. Ya sohibul kurbannya jangan mengambil hak sepertiga, karena nanti pasti hanya akan kebagian sedikit-sedikit atau bahkan kurang. Misalnya seperti ini. Kemudian ada satu hadis dari Jabir bin Ali. Rasulullah mengatakan, jika kalian berkorban pada hari ketiga, maka tidak boleh ada sisa daging di hari berikutnya. Kemudian
sahabat bertanya, dan bertanya ini sudah lebih dari setahun kemudian. Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, apakah kami saat ini harus melakukan hal yang sama pada tahun lalu? Jadi kalau Rasulullah mengatakan itu, Rasulullah, oh tidak, sebab tahun lalu umat Islam dalam keadaan baksir atau kekurangan. Sekarang ini makanlah, bagikanlah, dan simpanlah. Aku ingin tahun lalu kalian membantu umat Islam saat itu. Nah, jadi dalam hadis ini menggambarkan 2 tahun atau 2 keadaan dalam masa yang berbeda. Kalau menurut hadis ini berarti tahun lalu dengan tahun sekarang. Nah, tahun lalu digambarkan tidak boleh mempunyai sisa daging di hari berikutnya, padahal sebenarnya tanggal 12 Dzulhijjah atau hari tasyrik ketiga. Besoknya tidak boleh ada sisa daging ya, untuk shaibul. Nah, ini menggambarkan bahwa hak shaibul tidak harus sepertiga. Kemudian dari hadis ini juga kita tahu bahwa dalam membagi atau mendistribusikan daging kurban itu tidak hanya sekedarnya memberi kepada orang lain, entah itu fakir miskin, entah itu yang lainnya, terutama yang fakir miskin, isal fakir sangat miskin sekali ya. Atau alqoni wal muqtar, alqoni itu orang miskin yang menyembunyikan kekurangannya. Al-Muqtar itu orang miskin yang terang-terangan dia meminta, bahkan kadang-kadang waisin ya, sengaja meminta dengan bahasa yang jelas, aku jalur terdingin. Nah, itu Al-Muqtar ya, orang miskin juga ada 2 golongan sing menengwai ya, orang yang kekurangan. Ada miskin yang mutar, terang-terangan dia ngaku tidak mampu sehingga berani meminta. Nah, ini sebaiknya diberikan kepada mereka itu ukuran dengan cukup. Ukurannya adalah 4 hari, di mana 4 hari dari tanggal 10 sampai 13 Dzulhijjah itu adalah hari di mana hari berpesta daging, dan itu hari dinamakan berpuasa. Makanya kalau bagi daging itu ya sebisa mungkin 4 hari ini cukup orang masih makan daging kurban. Jangan kemudian asal per kakak 2 kilo saja, itu sudah sebenarnya. Nah, 2 kilo bagi keluarga yang anaknya baru 1 masih balita ya cukup, bahkan lebih dari itu. Nah, 2 kilo bagi keluarga yang anaknya 3, 4 atau bahkan 5 mesti gede gerak-gerak ya, semoga menganukan. Ya bisa jadi hanya makan daging kurban di hari pertama atau paling pol hari kedua, hari ketiga dan keempat bisa makan tempe utama. Bukan karena ngirit, tapi karena sudah tidak ada yang dimasak. Makanya di misi Jokowi ini berdasarkan hadis itu bahwa dalam membagi kepada warga itu dihitung per jiwa, jadi lebih adil, bukan per kakak. Jadi kalau dalam 1 kakak ada 5 jiwa, berarti ada 5 bungkus. 2 tahun lalu alhamdulillah kita mampu membagi
bagi perbungkusnya 1,2 kilo atau 12 ton, sehingga kalau 5 jiwa dapat 6 kilo. Nah, asumsinya bagaimana? Karena setiap orang itu makan sehari 3 kali. Sekali makan lauknya 1 ton daging, berarti sehari 3 ton. Kalau 4 hari 12 ton atau 1,2 kilo. Itu yang jadi pedoman dari kita. Maka diupayakan supaya warga muslim Jawa Barat yang berkorban itu dihimbau untuk yang sebaik-baik sesuatu dalam arti yang besar, yang gemuk, yang bisa menghasilkan daging. Maka kita utamakan, kita gerakan terus supaya untuk berkorbannya jangan hanya kambing, tapi sapi, walaupun harus dengan bersekutu untuk 7 orang. Nah, di situ. Jadi kita hitung. Nah, kemudian Jawa Karya itu termasuk kondisi yang bagaimana, toh? Apakah sudah surplus atau belum? Kalau dilihat dari perolehan daging memang mungkin iya surplus. Tapi kalau dari jumlah sohibul ini masih jauh dari kata surplus. Tahun lalu di bulan November kami studi banding di Banjarnegara, Desa Bandung, yang memang perolehan hewan kurbannya itu luar biasa. Menurut data yang kami teliti ya, dari laporan korban tahun lalu, ya, di Jawa Karya ini tahun lalu dapat 65 ekor sapi dan 60 ekor kambing. Itu ya, yang Jawa Karya itu 240, semuanya ada 478 sohibul kurban. Tetapi yang tinggal atau yang warga Jawa Karya itu 247 orang sohibul, yang dari luar Jawa Karya itu 231. Maka prosentasenya 247 berbanding 478 kali 100% hanya 52%. Sementara yang dari luar itu 231 berbanding 478 kali 100% 48%. Jadi yang korban di Jawa Karya kemarin yang sampai 65 sapi dan 60 ekor kambing itu 48%-nya adalah orang yang korban dari luar, yang 52% dari Jawa Karya. Sementara jumlah kakak kampung Jawa Karya itu adalah 1112. Maka kalau kemudian di persentase hanya 22%, ya, dari 1112 kakak itu yang korban 247 juga ya, hanya 22%, kecil sekali. Nah, sementara di Banjarnegara itu dari 768 kakak yang korban, di sana jumlah kakaknya seluruhnya 920 kali 100% adalah 83%. Dari 920 kakak yang korban 768, 83%. Luar biasa. Jadi maka semasa Allah berarti Jawa Karya itu termasuk kondisi yang belum makmur sekali. Nah, apakah memang ya sekarang warga sendiri yang menentukan apakah kita termasuk kampung yang miskin? Kok sing korban 0% ya,
Maka dengan ini pula Sayyidul Qurban tidak boleh mengambil lebih dari sepertiga. Si korban lagi 20%, tidak boleh mengambil lebih dari sepertiga. Terus itu daging yang lembir itu 6,2 kilogram. Bisa ngarani ilat, bisa ngarani buntut, bisa ngarani sikil, bisa jalur otak, bisa obat. Sampai dia korban pembunuhan. Maka dilihat dulu. Jadi jangan kemudian orang jalur buntutnya orang jalur sikilnya orang buah. Usin untuk sepertiga, ini bisa ngarani macam-macam. Ini kalau kita melihat dari pengorban atau jumlah sinur hanya 22%, masih jauh. Ya, maka demikian sama sekali Allah. Mari silakan bagi yang belum berkorban, karena korban itu bukan soal kemampuan tapi kemampuan. Ya, banyak orang yang laki-laki itu sehari merokok 2 bungkus atau setidaknya 1 bungkus. 1 bungkusnya 20.000, nanti PP 305 dino itu lebih dari 7,5 juta. Iuran korban sapi cuma 3.650.000, jadi mampu. Banyak orang yang berhutang untuk beli kambing, tapi tidak berani berhutang untuk berkorban. Banyak orang nabung, ingin beli motor karena tidak semuanya, tapi tidak berani nabung untuk berkorban. Ya, silakan jamaah sekalian Allah, mari kita di momen korban ini kita tunjukkan kita takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita dinyambungkan terbuat dengan kenikmatan dunia ini sehingga melupakan kebutuhan kita di akhirat. Baik, ini yang saya bisa sampaikan. Kami akhiri dengan bacaan surat Al-Masud. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asrina bisana al-husn illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw